Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Monitor Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA, MyTrade kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, anda dapat mengakses berbagai pasar kewangan internasional dan berdagang ratusan instrumen kewangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage, 1 hingga 200. Bebas biaya penyimpanan untuk 1 kali leverage. Cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Apa slogan kita? Salam satu saudara. Baik, para subscriber dan para memberku sekalian yang saya cinta sayangi. Nah, pada pertemuan kali ini ada suatu hal yang orang itu atau yang trader itu salah memahami. Jadi di sini akan saya luruskan karena saya kasihan sama abang, takutnya loss nantinya. Jadi begini ya, pada saat harga itu bergerak naik, tadi ada di grup kalau nggak salah ya. Kemudian kapan kita akan open turun atau kapan kita akan tetap open perdagangan naik? Artinya seperti ini. Pada saat tren itu bergerak naik, kapan kita tahu harga ini akan balik arah? Atau harga ini akan meneruskan perjalanannya menjadi uptrend? Ataupun sebaliknya, kapan harga ini akan bergerak naik pada saat downtrend? Atau harga akan balik arah pada saat downtrend akan menjadi uptrend? Nah, ini. Jadi abang jangan sampai salah menganalisa. Yuk simak videonya, kita akan paparkan di papan tulis biar abang lebih paham bagaimana cara menganalisa pada saat uptrend. Ataupun sebaliknya, bagaimana cara menganalisa pada saat downtrend dan kapan harga itu akan balik arah. Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, lovers, sekarang mari kita gambarkan biar abang tidak salah dalam memahami ketika harga bergerak naik dan kemudian harga itu mau balik arah menjadi downtrend. Ataupun sebaliknya ketika harga itu downtrend dan kemudian mau balik arah menjadi naik. Karena saya amati kemarin di grup itu banyak yang salah menganalisa ya. Banyak yang salah pemahaman. Nah, simak biar abang paham bagaimana caranya, oke? Nah, di sini saya gambar dulu. Misal ya bang, ini kita tarik garis track nolnya misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian harga itu bergerak naik. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita kasih contoh tren bergerak naik dulu ya. Dan kemudian bagaimana ciri-cirinya tren itu akan balik arah. Misalnya di sini naik lagi nih.
Nah, ini anggap tren sudah naik ya. Nah, lalu bagaimana Bang? Kita akan tahu bahwa harga itu akan berbalik arah dari naik menjadi turun. Ingat kata kuncinya, kalau kenaikan harga, maka misinya adalah mengejar titik resisten. Ya, resistennya yang mana Bang? Yang di atasnya, akan selalu menembus di atasnya. Bagaimana Bang kalau turun? Paling dia turun nembus resisten yang di bawahnya. Tetapi bukan ke support. Nah, lalu bagaimana ketika nantinya ada candlestick yang mampu ngejar titik support? Itu aba-aba bahwa harga akan bergerak turun. Nah, apa yang harus kita perhatikan kembali? Nanti kalau ada informasi penurunan harga dan terkonfirmasi adanya penurunan harga, barulah berarti benar harga akan bergerak turun. Dan biasanya ditandai dengan resistennya yang juga menurun. Bagaimana Bang kalau resistennya misalnya masih naik, tapi support mampu ditembus? Bisa jadi dia tetap akan balik lagi. Karena logikanya, kalau harga itu akan berbalik arah, resistennya menurun, kemudian supportnya juga menurun, maka barulah dia bergerak turun. Resistennya naik, tapi supportnya sudah mulai turun, ditembus. Belum tentu ini akan jadi penurunan. Tapi kalau resistennya menurun, supportnya juga menurun, maka dipastikan harga itu akan bergerak turun. Kalau ada informasi yang terkonfirmasi di situ. Nah, coba perhatikan contohnya. Ini sekarang resisten. Ya. Resisten. Ini support. Nah, kalau harga ini akan balik arah, misalnya ya dia naik dulu seperti ini. Kalau dia balik arah, biasanya resisten sudah mulai menurun. Contoh seperti ini. Nah, ini jadi resistennya. Nah, kemudian dia naik. Naik misalnya sampai sini dia turun. Nah, ingat. Di sini sudah turun padahal seharusnya ini naik. Candle di sini harusnya naik. Berarti ini adalah informasi penurunan harga. Ya. Kenapa dibilang informasi penurunan harga Bang? Sebab kalau harga itu tetap akan jadi kenaikan, maka candlestick ini bukan turun, malah naik, mampu menembus resisten ini. Tetapi di sini resistennya sudah mulai menurun. Ini resisten. Ya, ini resisten yang tertinggi. Ini yang sudah mulai menurun. Nah, berarti candlestick ini memberikan informasi penurunan tren. Kalau misalnya datang lagi candle merah dan mampu menembus support, nah artinya harga itu akan bergerak turun. Nah, untuk memastikan tren itu akan bergerak turun, abang tunggu sampai dia bikin support di bawahnya ini. Ini kan support. Ya. Tunggu dia dulu sampai terbentuk support yang kedua. Misalnya seperti ini. Nah, ingat, R sudah menurun. Ya, disinilah kita gasak turun. Berarti benar harga akan berbalik arah, akan menjadi downtrend kembali. Kemana tujuannya? Di mana tadi harga standar, di mana tadi harga normal, berarti acuannya ke harga ini. Ya, jadi abang jangan salah memahami. Bagaimana Bang? Resistennya misalnya naik, tapi support ini bisa ditembus. Belum tentu dia akan jadi penurunan harga. Tetapi kalau resisten sudah menurun, support bisa ditembus, resistennya menurun lagi terkonfirmasi, baru bleng. Apakah materi ini akurat Bang? Silahkan abang buktikan. Ya, ini bukan materi abal-abal, silahkan abang praktekkan. Ya, ini sengaja saya bongkar biar abang nggak loss di trading.
Karena apa? Saya sangat menghimbau sama abang, jangan buru-buru trading di akun real, belajar dulu di akun demo. Kasihani uang kita bang, eman-eman. Jadi perhatikan lagi, resisten sudah mulai menurun, support sudah mulai menurun. Resisten di sini menurun lagi, setelah menembus support ini menurun. Artinya apa? Sekarang harga itu sudah tidak bermain lagi di area resisten. Padahal kalau misi kenaikan harga, maka harga itu selalu akan ngejar resisten. Sekarang coba lihat. Harga bermain di daerah support. Tembus support, turun lagi, belum turun kembali, naik di sini, naik lagi, dia mampu nembus support, bukan ke resisten. Ya, jadi harga sudah bermain di area support ini. Nah, makanya ketika benar harga sudah bergerak di area support dan mampu turun, resistennya mulai menurun, barulah kita pukul turun. Kalau begini cara trading kita, aman bang. Nah, kemudian kemarin sudah saya sarankan, jangan sesekali open perdagangan besar dengan modal yang sangat kecil. Ini terbalik. Abang akan mudah kena margin call di forex ya. Tetapi bagaimana caranya? Modalnya harus besar, opennya kecil biar trading kita aman. Ya, kalau abang kepengen sukses dari trading, pelajari dulu. Jangan langsung terjun ke real bang. Ya, dan jangan sesekali ikut yang namanya afiliator, ikut signal. Abang sendiri harus bisa. Ingat, SC, spesialis candles, mau menciptakan trader itu mandiri, yang tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya, dan semoga channel spesialis candle, channel saya bisa membantu orang banyak untuk menjadi trader yang profesional. Trader yang mandiri, bukan trader yang ketergantungan dengan orang lain. Nah, di sini paham ya, dari pembalikan harga dari naik menjadi turun. Sekarang bagaimana kalau kita balik? Sebenarnya sama. Coba abang perhatikan yang resisten. Ketika harga itu bergerak naik, maka misinya adalah resisten. Nah, ketika nantinya ada candlestick yang mampu mengejar titik support pada saat harga itu bergerak naik, berarti harga akan balik arah. Makanya saya bilang kemarin di YouTube, kalau pada saat harga bergerak naik, kemudian ada candlestick yang mampu mengejar support, itu aba-aba bahwa harga akan balik arah. Apakah harus mesti balik arah? Belum tentu. Makanya kita tunggu dulu sampai dia mampu ditembus. Terus berarti benar harga bermain di area support. Kalau harga bermain di area support, itu misi-misi dari penurunan harga. Karena kalau misi kenaikan harga atau uptrend, maka harga akan selalu mengejar titik resisten, bukan titik support. Ya, dari sini mungkin sangat jelas ya, sangat bisa dipahami ya. Begitupun sebaliknya bang. Ketika downtrend misalnya ya, harga bergerak turun seperti ini. Nah, kapan ini akan bergerak naik? Ini kan resisten, ini support, ini support. Ini S, ini S. Ini resisten. Anggaplah ini juga resisten. Nah, ketika nantinya harga ini mampu mengejar resisten seperti ini. Nah, ini kan resistennya. Ya kan? Setelah mampu mengejar resisten dan kemudian dia mampu bikin support di atasnya. Nah, misalnya, ini kan jadi support nih. Ini support, supportnya sudah mulai naik. Bagaimana untuk memastikan bahwa tren akan benar-benar balik arah? Tunggu sampai ini bikin support lagi, tas. Nah, barulah di sini pukul naik. Ya, intinya kita trading jangan sesekali melawan arah pasar yang bergerak. Kebanyakan trader yang tumbang karena selalu melawan arah pasar. Harga bergerak naik, apa yang ada di dalam pikiran dia? Wah, harga sudah tinggi nih, kita pukul turun. Akhirnya apa? Loss.
Wah, harga sudah anjlok nih, kita pukul naik, ternyata loss makin turun. Nah, tetapi jika abang tahu membaca arah harga kemana akan terbentuk, apakah harga akan balik arah atau tidak, mungkin abang tidak akan banyak lossnya, tetapi sebaliknya akan lebih banyak profitnya. Dan kunci dari trading, kalau kita mau berhasil di trading, jangan serakah. Sudah mencapai target harian kita, walaupun kecil, stop trading. Yang penting apa? Konsisten setiap hari kita hasil, bang. Oke ya, semoga pemaparan ini walaupun singkat, semoga bisa memberikan manfaat buat abang. Karena saya khawatir abang-abang loss pada saat harga bergerak naik dan kemudian mau open naik lagi, ternyata harga sudah mau turun. Begitupun sebaliknya, pada saat harga naik, kemudian abang mengatakan mau turun, ternyata tidak turun. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita simpulkan di materi ini, apabila harga bergerak naik, kemudian resistennya mulai menurun, supportnya bisa ditembus, berarti harga akan anjlok, akan jadi downtrend. Begitupun sebaliknya, saat downtrend, kemudian harga itu mampu menembus resisten dan kemudian resistennya naik, supportnya mulai naik, resistennya naik, berarti benar harga akan balik arah menuju uptrend. Jadi kuncinya adalah jika kenaikan harga misinya adalah resisten, jika penurunan harga misinya adalah support. Apabila pada saat downtrend ada candlestick yang mampu mengejar resisten, itulah aba-aba bahwa harga akan balik arah. Begitupun sebaliknya, apabila saat uptrend kemudian ada candlestick yang mampu mengejar titik support, itu berarti bahwa harga akan balik arah. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.